ini biasa ya, kalau hari Senin itu rata-rata pada mungkin lebih rentan terlambat masuk, lebih tinggi telatnya juga, itunya persenan telatnya ya, karena Senin tahu sendiri lah, rata-rata kita di Jakarta, di kota, dan mungkin kota-kota lainnya juga yang kayaknya kalau hari Senin tuh biasanya pada macet, pada ada yang apa, mungkin kayak saya juga, ada yang kayak saya masih di kantor, belum selesai kerjaannya ya kan. Jadi kita sambil nunggu nggak apa-apa, kita mulai dulu aja. Karena ada openingnya juga kan. Jadi bentar. Jadi teman-teman, hari ini di hari Senin lagi, setelah kemarin itu mungkin ada yang hadir, beberapa ada yang saya ingat hadir juga kemarin di acara di Bekasi LOP ya, LOP terbesar pertama di Bekasi yang 1.000 orang. Hari ini kita mau lanjut training lagi, dan hari ini kita kita ada undang seorang shogun yang teman-teman pasti tahu lah, maksudnya ini juga jadi role modelnya beberapa member di EFC juga, karena keren dari untuk cara brandingnya dari sosial media, terus gimana caranya beliau juga biasanya bisa bantuin kita jadi MC juga ya kan. Hari ini speaker tamunya itu Cilavina. Dan hari ini kita mau bahas tentang gimana sih caranya jadi pemimpin yang baik. Mungkin kalau teman-teman semuanya itu dengar sekelibet gitu doang ya, kayak gimana cara jadi pemimpin yang baik. Hubungannya apa sama yang baru masuk, sama yang baru gabung, belum ada siapa-siapa, belum ada member, belum ada kiri kanannya, belum ada timnya karena baru gabung, ya kan? Apa sih hubungannya? Nah, gimana kita bikin mindset kita tuh jadi pemimpin dulu ya. Pemimpin itu karena kita pemimpin, anggapannya kalau pemimpin itu harusnya sih nggak cari cuan, walaupun kita di sini juga sebenarnya cari cuan kan, cari konnichiwa. Cuman balik lagi kita harus ada mindsetnya juga untuk jadi mindset pemimpin biar bisa apa? Biar nggak kaget teman-teman, karena teman-teman masuk sini tujuannya kan pasti semuanya tuh maunya sukses ya, nggak ada yang nggak mau sukses, semuanya pasti mau sukses, mau timnya banyak, mau konnichiwa-nya banyak, mau rankingnya juga tinggi, pasti semuanya kayak begitu. Cuman gimana caranya kayak begitu? Itulah kenapa dibuat rangkaian acara oleh leaders di AFC ini, mulai dari Bushido sampai Cilavina ini Shogun, nanti juga mungkin ada siapa yang akan bantuin training dan lain-lain. Semua sesuai dengan spesialitinya masing-masing. Kebetulan Cilavina ini beliau mengajukan topik ini karena dia yakin dia bisa bantu teman-teman semua, bisa sharing ke teman-teman semua. Gimana caranya punya mindset pemimpin walaupun baru gabung. Walaupun baru gabung, uh, apa sih pentingnya juga apa? Gunanya itu apa? Apakah bukannya saya harusnya kalau baru gabung itu langsung cari orang? Nah, tapi kan sekarang teman-teman harus ingat cari orang juga yang mau diomongin tuh apa gitu kan. Mau ngajak-ngajak orang. Nah, hari ini kita akan belajar juga barengan. Ini sudah mulai naik, tadi masih 99, sekarang 150 di Zoom. Tuh kan saya bilang pasti banyak yang baru-baru masuk dan akan terus naik. Nah, itu aja kalau dari saya. Ini udah ada Cilavina yang belum buka kamera. Oke, sudah. Halo Angga, halo Halo, semua Ci. teman-teman, apa kabar? Ya. Nah, pasti kalau teman-teman juga semuanya yang nggak kenal pasti sering lihat juga Cilavina di Zoom hari Rabu apa bantuin kita jadi MC dan lain-lain, pasti kenal. Ini namanya Cilavina, teman-teman, salah satu member member nggak Paling awal, dibilang senior juga ntar dibilangnya kayak ngatain Cilavina udah tua tua gitu banget kan. ya. Enggak, ini member senior karena Cilavina nih udah ikut dari AFC dari kita, kantornya masih kecil sampai sekarang kita udah Ya, gede, udah kantornya di mana-mana. Cilavina masih stay di sini, masih bantuin kita juga untuk sharing, untuk acara dan lain-lain. Jadi ini namanya Cilavina, teman-teman, buat yang nggak tahu. halo Ya. semuanya, selamat malam. Halo Oke, Cilavina. langsung nih Kak.
Siap, langsung boleh, mungkin mau kenalan dulu juga boleh, mau sharing-sharing juga boleh, Ci. Pokoknya Iya. semua waktu sekitar 1,5 jam ke depan ini semuanya punya Cilavina. Oke, thank you Angga. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Udah lama ngobrolin training, agak deg-degan juga ya. Tapi saya percaya ya, saya malam hari ini bukan mau ngajarin Bapak Ibu ya, karena sampai malam hari ini pun saya masih belajar tema yang saya bawain ini ya. Mungkin Bapak Ibu lihat 3 minggu kemarin ya, Bu Sido semua yang bawain ya, tapi malam hari ini Shogun ya. Tapi saya pikir kalau saya punya sesuatu yang bisa saya bagiin, kenapa enggak ya? Dan ini penting banget ya. Ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu ya. Pengalaman saya di lapangan ya, menemui jatuh bangun nih. Jadi menurut saya pengalaman orang lain itu adalah guru terbaik, sekaligus yang Bapak Ibu nggak perlu bayar mahal ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu belajar dari pengalaman saya sekaligus ilmu yang saya dapat ya sepanjang proses pembelajaran saya, tentunya Bapak Ibu saya harapkan nanti jangan sampai bikin kesalahan yang pernah saya lakuin dulu ya. Jadi saya hari ini ceritanya mau sharing, bukan mau ngajarin Bapak Ibu. Saya percaya di sini Bapak Ibu banyak leader-leader hebat yang luar biasa ya, yang saya rasa kepemimpinannya nggak perlu diragukan lagi. Jadi malam hari ini saya mau berbagi, mau refresh ya. Bapak Ibu boleh undang timnya untuk hadir ya, karena training adalah salah satu ya tools terbaik ketika Bapak Ibu mau ngajarin tim Bapak Ibu, tapi ketika posisinya upline kadang kita kamu mah upline ya enak aja ngomong. Nah di sini saya orang ketiga ya, terutama yang di luar tim saya orang ketiga yang mungkin bisa jadi malam hari ini yang saya mau sampaikan. Sebenarnya ini yang mau Bapak Ibu sampaikan ke tim Bapak Ibu, tapi nggak bisa gitu karena satu dan lain hal. Jadi ayo boleh diundang ya timnya untuk hadir malam hari ini. Ya, karena pertemuan yang tidak dihadiri itu seperti kata Pak Niko bilang, itu adalah pertemuan yang terpenting ya. Jadi saya akan segera mulai ya. Bapak Ibu sekali lagi ini saya sharing pengalaman saya ya. Oke, saya share screen. Udah kelihatan belum ya? Nanti tolong dibantu Bapak Ibu ya. Udah kelihatan belum ini? Udah ya? Oke, thank you Bu Vina, thank you semuanya ya. Nanti saya mungkin ada butuh respons juga dari Bapak Ibu ya, biar kita bisa interaktif aja ya, santai aja malam hari ini. Sebelum mulai acara juga saya mau mengucapkan terima kasih ya buat salah satu leader terhebat saya yang bantuin saya bikin materi ini ya. Itu Jessica ya dari Medan, thank you so much ya. Jadi teman-teman malam hari ini saya mau bagiin yang pernah saya bagiin ke tim saya ya. Oke, judulnya adalah transformasi menjadi pemimpin yang baik ya. Nah, ini kenapa sih kira-kira saya bikin judul ini ya? Ini saya buat waktu itu kali di suatu malam saya ngobrol ya sama salah satu leader saya tadi itu ya, bahwa saya rasanya perlu deh bikin ini ya. Jadi jangan sampai yang baru join itu melakukan kesalahan yang saya lakuin ya. Jadi kenapa ya ini penting? Nah, nextnya ya. Karena bisnis network marketing adalah bisnis kepemimpinan Bapak Ibu yang sebenar-benarnya ya. Jadi kita bukan sekedar jual beli produk ya. Kita bukan seperti bisnis konvensional pada umumnya. Kita punya satu kelebihan di mana bisnis konvensional lainnya itu nggak punya, yaitu apa? Faktor perkalian ya. Faktor perkalian kita bangun aset di sini ya. Di mana aset ini nanti yang menghasilkan buat kita. Nah, tapi bukan berarti produknya jelek ya. Produk kita bagus nggak? Bagus dong, keren. Orang produk kita punya paten ya. Company kita keren nggak? Luar biasa kerennya. Orang kita perusahaan farmasi di Jepangnya ya. Ini perusahaan farmasi raksasa. Udah go public ya, jadi luar biasa. Nah, tapi teman-teman kan sama-sama tahu ya. Kalau mau bergabung di bisnis ini, ujung-ujungnya cita-citanya mau apa? Financial freedom, mau kebebasan finansial. Nah, karena itu supaya kita bisa bebas finansial, kita harus bangun aset di sini ya. Nah, di sini untuk membangun aset kita ya, kita perlu belajar tentang kepemimpinan ya. Dan tadi saya katakan ya, produk yang bagus ya, company yang luar biasa apakah cukup Bapak Ibu buat kita otomatis jadi sukses di sini? Cukup nggak? Cukup nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak cukup ya Bapak Ibu. Nggak bisa cuman mengandalkan company sama
produk keren, udah pasti kita sukses di sini. Ternyata belum cukup Bapak Ibu, ya. Tapi butuh satu faktor penentu kesuksesan, yaitu siapa? Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi di sini faktor penentu kesuksesan yang utama adalah Bapak Ibu, ya. Dan untuk bisa mencapai tadi financial freedom, Bapak Ibu harus bangun tim yang solid, Bapak Ibu, ya. Bangun tim yang solid, menduplikasikan hal yang baik dan benar ke tim kita. Nah, itu hal yang penting supaya bisnis kita di sini bisa long term, ya. Jadi nggak cepat rontok, Bapak Ibu, ya. Nah, itu dia, ya. Next-nya, slide kedua. Nah, ini kan kita malam hari ini mau belajar ya, kepemimpinan. Nah, kira-kira ya, saya butuh bantuan jawab nih ya. Kira-kira nih ya, mana yang lebih dulu? Nomor satu, kitanya berkembang dulu atau kitanya belajar dulu, ya, baru bisnis kita ikut berkembang, ya. Atau nomor dua, ya udah deh kita nunggu bisnis kita berkembang dulu, kita nunggu dapat jenderal dulu, ya, baru kitanya belajar berkembang. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Boleh dibantu di chatnya? Yes, udah pada tahu ya, keren. Tentunya kitanya harus belajar dulu ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, apa alasannya kira-kira? Ya, ibaratnya kayak kita mau bisnis konvensional. Kalau mau sukses ya kita pasti belajar dulu, survei dulu, ya baca buku, atau nggak usah jauh-jauh. Di sini siapa yang ibu rumah tangga nih? Banyak kayaknya nih ya. Wah, keren-keren ya. Ibu rumah tangga mau masak. Kira-kira belajar dulu nggak? Apa ya udah langsung jadi aja deh, udah kita uji coba aja langsung, gimana ntar aja ya. Yang ada bisa kacau balau ya. Bisa kecelakaan terjadi di dapur ya Bapak Ibu ya. Nah, sama halnya dengan bisnis kita Bapak Ibu. Kalau kita udah belajar dulu di awal, ya, bukan berarti nanti masalah nggak akan datang. Masalah pasti datang, Bapak Ibu. Saya jamin masalah pasti datang. Tapi ketika Bapak Ibu malam hari ini belajar tentang kepemimpinan, ya, dan bukan cuma malam hari ini, ya, tapi Bapak Ibu belajar juga next-nya apa gitu ya, dan diterapkan secara konsisten, ya, Bapak Ibu setidaknya punya kuda-kuda yang kuat, ya, punya fondasi yang kuat, ya, supaya ketika menghadapi masalah tuh kita nggak bingung, udah nggak kaget, udah nggak panik, ya. Jadi lebih kuat, ya. Nah, jadi itu pentingnya ya. Tadi dijelasin sama Angga sempat disinggung di awal. Walaupun Bapak Ibu yang malam hari ini siapa yang baru gabung? Di bulan ini ada yang baru gabung? Coba saya mau lihat ada yang baru gabung malam hari ini di sini. Wah, banyak ya. Oke, Bapak Ibu, saya percaya bukan suatu kebetulan Bapak Ibu hari ini hadir ya duduk di sini mendengarkan training kepemimpinan yang mungkin Bapak Ibu, aduh saya aja belum punya tim ya. Tapi di sini adalah bekal buat Bapak Ibu nanti ketika punya tim ya, ketika punya nemuin jenderal ya, di sini udah dibekelin dulu ya, jadi nggak kaget lagi, oke? Nah, next slide nih ya. Bapak Ibu, karena bisnis kita bisnis tadi ya, bisnis kepemimpinan dan bisnis kita juga bisnis duplikasi ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan sama yang namanya kebetulan atau hoki ya, atau keberuntungan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Keberuntungan, iya baru sebulan lebih dikit tapi masih belajar, nggak apa-apa Bu ya. Jadi kalau keberuntungan yang namanya hoki, yang namanya kebetulan datangnya cuma sekali-sekali ya. Untung-untung bisa 2 kali, tapi nggak bisa berulang-ulang ya. Nah di sini kita belajar ya supaya kita bisa mengulangi kesuksesan kita berulang kali ya, dan kita bisa duplikasiin ke tim kita ya. Tadi kan tujuannya mau financial freedom ya, kita nggak mungkin semuanya kita akan duplikasiin ke tim kita. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, kalau kita kosong ya, apa-apa kita andelin misalnya ketika apa yang kita nggak bisa ngajarin, waduh ya, gimana ini ya, tim kita nanya gimana caranya prospek orang, gimana caranya nih, nggak usah jauh-jauh deh, yang introvert paling susah apa? Membuka percakapan. Waduh, saya gimana nambah teman, gimana sayanya mau prospek, buka percakapan dulu gimana supaya nggak kayak orang mau jualan. Nah, loh, ya, kita harus belajar Bapak Ibu. Jangan tunggu, ya udah lihat kumaha. Oke, kalau kata bahasa Jawa mah ya, enggak ya, bahasa Sunda ya itu ya. Lihat gimana nanti nggak bisa. Belajar dulu supaya ketika kita ketemu di lapangan, praktek di lapangan, oh iya kita udah belajar nih teorinya gini, tinggal dipraktekin ya. Jadi nggak bisa cuma mengharapkan sama kebetulan atau hoki, harus belajar Bapak Ibu ya. Oke, belajar juga dari mana saja. Jangan cuman saya cuma mau belajar sama yang udah Bushido ya, karena saya lihat ya di EFC ini banyak leader-leader yang luar biasa juga ya, yang
posisinya bukan hanya Bu Sido gitu ya, termasuk ya Bu Sido gitu. Jadi ayo belajar selama dikasih kesempatan belajar ya, jadi bisa dibagiin ke tim kita, oke? Nah, Bapak Ibu tadi saya katakan ya, untuk tujuan kita di network marketing mau apa ujung-ujungnya? Financial freedom ya, mau kebebasan finansial ya, dan kita mau dapat income besar dan konsisten dong ya. Ya nggak mungkin kan ini ada yang mau saya income-nya kayak ini aja deh, yang alat penunjuk detak jantung tuh naik turun gitu. Ada yang mau nggak kayak gitu? Maunya pasti yang naik gitu ya, grafiknya to the moon gitu ya. Maunya kan kayak gitu. Nah, kalau kayak mau yang stabil ya, konsisten dan besar, maka Bapak Ibu harus membangun tim ya, nggak bisa cuman sendiri jalan, nggak bisa cuman jualan. Jadi kita harus menjadi leader yang baik Bapak Ibu di sini ya. Oke, gimana caranya jadi leader yang baik ya? Nah, di sini tunggu. Oke. Nah, di sini supaya kita bisa jadi leader yang baik, maka kita harus menaikkan katup kepemimpinan kita. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, katup itu apa sih, Vin? Bahasa Indonesia apakah itu gitu ya? Nah, ini Bapak Ibu ada ilustrasi gambarnya ya. Katup ini nih, kita punya bak air ya. Bak air tingginya ini tingginya harusnya sampai sini ya. Sampai sini 100 cm. Nah, tapi bak air kita bocor di ketinggian 70 cm. Nah, ini yang disebut dengan katup kepemimpinan kita ya. Mau kita isi setinggi apapun airnya, sepenuh apapun airnya, pada akhirnya airnya akan turun ya, maksimal setinggi dengan katupnya ini, setinggi bolongnya itu, atau malah biasanya nggak mungkin sama dengan bolongnya, pasti di bawah bolongnya ya kan. Kalau sama dengan bolongnya dia masih keluar nih airnya, sampai dia benar-benar di bawah bolongnya nih, bisa jadi 60 cm gitu ya, 69 cm. Nah, jadi otomatis kalau kita mau jadi leader yang baik, kita harus pelan-pelan naikin katup kepemimpinan kita teman-teman ya, supaya kita mau nerima berkat yang lebih besar kan tadi, mau nerima income yang lebih besar dengan konsisten, otomatis ini harus dinaikin lubangnya ya, bocornya ini kita harus naikin, nggak bisa di sini ya. Nah, ilustrasi kedua teman-teman ya. Nah, ini ada seorang anak laki-laki ya, ada seorang anak laki-laki dia sedang memancing di danau ya. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu, tiap kali dapat ikan yang besar ya, sama dia dilepasin lagi ya. Aneh nggak tuh? Kalau kita, wah happy ya, kita bawa pulang. Gitu. Kalau sama dia dilepasin lagi Bapak Ibu ke danau. Akhirnya apa? Yang dia bawa pulang cuma ikan-ikan kecil, ya, yang dia bawa masuk ke ember. Nih, ikan-ikan kecil ya, ukurannya dia bawa pulang. Tahu nggak? Alasannya kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa tebak nggak? Kenapa dia cuma bawa pulang ikan-ikan kecil ini? Dia nggak mau ikan-ikan yang besar tadi dia lepasin lagi. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Embernya kecil, mau diternak mungkin. Iya, tapi ini, waduh, Pak Yanto tahu contekannya nih ya. Kualinya kecil, bener banget Pak Yanto. Iya, Bu Ocha juga. Penggorengannya kecil, ya. Dia jawab, saya nggak cukup kuali saya di rumah. Itu tuh besarnya cuma seikan kecil ini, nggak bisa lebih besar. Jadi ya udah saya cuma bisa bawa ikan ini. Nah, ya. Itu sama halnya ilustrasi dengan tadi ya, katup kepemimpinan kita. Kalau kita nggak mau upgrade, ya, kita cuma bilang kemampuan kita cuma segini, kuali kita cuma segini, berkat kita nggak akan tambah besar, teman-teman. Nah, di sini makanya pentingnya teman-teman belajar ya teori kepemimpinan untuk dipraktekin ya. Kalau sekarang malam hari ini baru jadi pengetahuan, baru jadi skill pada saat teman-teman praktekin di tim teman-teman, di kehidupan nyata teman-teman, itu baru jadi skill ya. Kalau cuma dengerin malam hari ini cuma sekedar pengetahuan ya. Oke. Nah, sayang kan tadi ya, bisa jadi sebenarnya Tuhan tuh tadi udah baik loh, kasih dia ikan besar, ya. Bisa jadi Tuhan juga udah baik loh, ya, udah mempertemukan kita sama orang-orang hebat, calon busido, calon jenderal hebat, calon leader besar. Tapi karena kita nggak mau memperbesar kapasitas kita, tadi kualinya kita nggak mau ganti sama yang lebih besar, ya, kita nyaman dengan kondisi kita sekarang, akhirnya kita menghilangkan kesempatan dari Tuhan begitu aja. Atau mungkin sebenarnya kita udah dapat leader hebat. Tapi karena tadi ya, kita nggak punya kemampuan untuk memimpin, kita nggak mau memperbesar kapasitas kita untuk memimpin, ya, akhirnya calon busido kita ini lepas Bapak Ibu, rontok gitu ya. Padahal tadinya udah masuk loh.
ya. Jadi itu pentingnya. Kita harus ya belajar dan praktekin ilmunya ya. Nah ya, jadi kita juga sebagai leader justru harus punya kerinduan ya, kita harus bawa tim kita sukses, jangan sampai kita cuma bilang apa ya, kita nggak mau tim kita istilahnya lebih dari kita. Semakin kita bisa create leader hebat di atas kita ya, itu sebenarnya nama kita terangkat loh teman-teman ya. Jadi kita jangan sampai punya mental nggak mau belajar, nggak mau maju, nggak mau berkembang, nggak mau downline kita lebih hebat dari kita, malah dianggap kompetitor. Jangan ya. Justru kalau kita berhasil membantu tim kita jadi yang lebih hebat daripada kita, ingat ceritanya Dr. Luigi? Ingat ya, yang jadi Busido duluan siapa? Oh, Budi Darwin. Tapi itu jadi bisa Dr. Luigi cerita ya ke orang-orang, nih, saya bisa create seorang Busido di sini. Ya, beda kalau Dr. Luigi yang duluan. Jadi jangan pernah takut atau tersaingi dengan downline kita ya. Justru kita bantu dia untuk jadi sukses ya. Oke, nah itulah pentingnya ya teman-teman, kita udah belajar untuk senantiasa menaikkan katup kepemimpinan kita. Ya, kita tidak harus memulai bisnis ini dengan kondisi yang sempurna, dengan kondisi yang ideal, dengan kita udah jadi leader yang hebat, nggak harus. Jadi jangan berkecil hati kalau malam hari ini ya kita baru bergabung, aduh saya rekrut aja belum 1 orang loh. Justru ini waktunya pas, istilahnya Bapak Ibu udah dapat bekalnya dulu. Taruh fondasinya yang bagus dulu ya. Kita mau bangun istana yang tinggi, yang kokoh, fondasinya harus benar dulu ya nggak? Kalau nggak roboh teman-teman ya. Mau bangun istana setinggi apapun kalau fondasinya salah akan roboh ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati yang baru bergabung malam hari ini atau yang sudah lama tapi kok saya belum sukses-sukses ya. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ayo ya, belajar untuk menaikkan katup kepemimpinan ya. Sikap-sikap apa aja yang harus kita miliki. Nah, ini tadi satu ya. Kita harus punya kerendahan hati untuk senantiasa mau belajar sama siapapun, Bapak Ibu ya. Terus sebelum kita bisa memimpin tim kita, sebelum kita bisa memimpin diri sendiri, disiplin, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri ya. Kita harus komit, ini bisnis kita pribadi ya. Jadi kalaupun downline kita berhenti, upline kita lagi nggak tahu kemana, kita tetap fokus di track kita ya. Kita tetap komitmen ya, jalanin apa yang memang kita sudah jadwalkan tiap hari apa gitu ya, prospek orang 5 orang gitu ya. Tetap ya, jangan menunda Bapak Ibu ya. Nah itu, terus sikap. Ya, kita sama-sama tahu, bisnis ini 80% penentu kesuksesannya itu bukan hal yang teknis. Hal teknis itu cuma 20%. Bisa dipelajari. Jadi 80%-nya itu adalah sikap dan mindset. Nah, kalau Bapak Ibu punya mindset dan sikap yang benar terhadap bisnis ini, ya, tinggal 20%-nya itu belajar teknisnya. Ya. Integritas. Bapak Ibu, bisnis ini tadi bisnis kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin akan dilihat integritasnya. Integritas ini berkaitan dengan apa sih? Ya, berkaitan dengan punctuality, ya, ketepatan. Ketepatan kita berbicara dengan bertindak ya. Kita misalnya janji sama orang. Oke, saya janji kamu join nanti saya bantu kamu sampai sukses. Begitu masuk orangnya udah closing kita tinggalin, waduh, orangnya akan kecewa luar biasa Bapak Ibu ya. Integritas kita akan reputasi kita akan jatuh, integritas seolah-olah kita nggak punya ya. Nah belum lagi misalnya apa hal yang kecil, kita misalnya aduh lagi nggak ada uang kecil, udah deh pinjem dulu uang 10.000 ibaratnya buat bayar ongkir atau makan bakso 15.000 ya. Kita pikir udahlah ini orang lumayan lah, ini orang Busido gitu ya. Ingat teman-teman, yang namanya janji ya, besok saya gantiin. Kalau kita ngomong besok saya gantiin, besok kita harus gantiin. Even itu 10.000, even itu 15.000, even itu yang kita utangin orang kaya, Bapak Ibu. Karena ini terkait dengan integritas kita. Ya. Siapa yang setia pada hal-hal kecil, maka dia akan setia pada hal-hal yang besar. Tapi untuk hal kecil aja dia nggak setia, apalagi bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Untuk 100.000, 10.000, 15.000, dia nggak bisa dipercaya. Maka bagaimana bisa dipercaya untuk yang 10 miliar ya. Jadi itu dia integritas ya. Kita janjian sama capros kita, janjian jam 2 siang. Kita baru datang jam 2:30, jam 3 capros kita udah nungguin duluan. Itu integritas kita hilang Bapak Ibu. Jadi integritas ini berkaitan dengan ketepatan ya, ketepatan kita berbicara dengan bertindak ya, ketepatan kita menjalankan apa yang udah kita ucapkan. Walk the talk ya, itu penting Bapak Ibu ya. Nah, lalu loyalitas ya.
Loyalitas ini sebenarnya kalau company sih nggak rugi ya, tapi yang rugi adalah kita. Kalau kita ibaratnya gini ya, misalnya kita jalanin 2 MLM ya, lalu kita tadi mau ya bangun tim dua-duanya. Mungkin kalau cuma jual produk itu nggak terlalu berakibat ya, nggak terlalu berdampak. Tapi kalau Anda mau bangun tim, maka integritas Anda sebagai leader akan dipertanyakan, ini orang loyalitasnya gimana sih leader saya? Nah, seperti itu ya. Jadi loyalitas ini penting juga ya. Ketika Anda mau menjalankan bisnis network marketing ya, fokus di satu perusahaan tujuannya supaya itu tadi loyalitas kita, integritas kita bisa dipertahankan sebagai leader yang baik ya. Oke, jadi company nggak rugi apa-apa. Yang harus diperhatikan adalah integritas kita ke depannya aja ya, reputasi kita ke depannya Bapak Ibu ya. Oke, itu pilihan ya, tapi sekali lagi jadi saya bukan ngajarin kayak gini, waduh Lavina mau ini ya, titipan Miko ya, enggak ya. Jadi ini justru saya sayang sama teman-teman yang hadir hari ini ya. Kita pasti hidup mau panjang umur ya. Ada yang mau sampai 100 tahun lagi nggak? Hah? Kita minum SOP maunya panjang umur, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Nggak ada kan yang mau besok dipanggil Tuhan, nggak mau ya? Maunya panjang umur. Dan selama umur kita masih berjalan itu, kita nggak ada yang tahu ke depan nanti kan. Bisa jadi kita ketemu orang untuk teman bisnis, tapi kalau kita integritas kita hilang ya, trust orang itu terhadap kita hilang, nah itu kesempatan kita ke depannya bisa hilang. Jadi jaga baik-baik reputasi kita ya, nama baik kita teman-teman ya. Jadi itu keuntungan buat kita. Oke. Nah, berikutnya naikkan katup dengan kita bertanggung jawab ya, karakter kepemimpinan. Ya, kita udah ajak orang, ayo bisnis ini bagus, sukses, ayo pasti bisa. Tuh lihat contohnya Pak Safiuddin, ini contohnya Bu Herti ya, orangnya join ya. Padahal dia udah ngumpulin susah payah nabung gitu ya di sini untuk join di sini. Oke, saya bergabung. Sebulan kemudian dia kita tinggalin ya, apa jadinya tuh ya, dia akan kecewa Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita harus bertanggung jawab juga, jangan sampai orang yang udah join ya kita tinggalin ya, sesuai dengan tadi yang saya bilang ya, walk the talk, integritas kita dipertanyakan ketika kita tidak bisa menjalankan apa yang kita katakan ya. Oke, nah yang terakhir ya tentunya kompetensi dan kinerja, kita harus bisa juga ya bekerja, kita harus juga bisa menguasai ilmu di sini. Bukan berarti tadi semata-mata mental kita bagus, sikap kita bagus, kita nggak perlu belajar tuh produk, kita nggak perlu belajar marketing plan, enggak ya. Ingat, memang apakah orang ada yang sukses yang nggak bisa menguasai marketing plan dan segala macam? Ada aja. Tapi sekali lagi tadi kita apa tujuannya? Tidak mau mengandalkan pada hoki ya. Jadi kalau kayak ibarat statistik di data distribusi normal, itu memang kalau untuk sukses memang harus ada kompetensi untuk belajar gitu ya. Jadi ayo ya, harus belajar juga Bapak Ibu ya. Tidak bisa hanya mengandalkan faktor hoki ya. Kuasain marketing plan, produk ya. Jadi ketika kita ketemu orang, kita bisa menjelaskan dengan terlihat percaya diri ya. Oke, next ya. Oh. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sering berpikir besar ya. Berpikir besar tuh gini, waduh saya pengen kayak Ko Budi Darwin, 3,5 M bonus tahunannya. Ya, kita berpikir yang besar-besar, ayo kita terbang ya ke sana sini ya. Tapi kadang kita lupa, ada beberapa hal yang sebenarnya tindakan kecil sehari-hari, tapi ini juga signifikan kalau kita lakukan secara konsisten ya. Jadi kalau tindakan positif ini kita lakukan secara konsisten ya, ini akan membentuk kebiasaan yang tentunya positif ya. Nah, kalau kebiasaan ini diulang-ulang terus lama-lama tanpa kita sadarin jadi karakter kita, karakter yang positif ya. Dan pada akhirnya akan menentukan nasib kita yang baik ya. Dari tindakan yang positif tadi diulang-ulang aja terus konsisten. Tapi teman-teman kebayang nggak kalau tindakan kita juga negatif sehari-hari ya. Kita cuman misalnya ngeluh, marah, negatif gitu ya. Kita nggak mau melakukan apa-apa ya, kita salahin downline kita salahin upline kita salahin semuanya, kita salahin company ya, tapi kita nggak melakukan apa-apa ya, dan itu dilakukan konsisten, lama-kelamaan susah juga ya. Jadi makanya memang ayo fokus sama hal apa yang bisa kita lakuin ya, tindakan apa yang kita bisa lakuin ya. Oke.
Nah, ini contoh kecilnya ya. Kalau satu hari teman-teman bikin tadi ya perubahan kecil, 1% aja, akhir tahun itu kalau di total-total 365 hari, sebenarnya teman-teman udah make progress 365% loh ya. Contohnya satu hari deh, 10 menit Bapak Ibu baca buku, dengar audio ya. Dalam waktu 365 hari itu sudah 60 jam Bapak Ibu. Atau kalau yang kita kemarin belajar ya, sosmed dari Bang Indra kan, tiap hari kita menyapa atau ngobrol dengan teman baru 3 orang di sosmed. Akhir tahun sudah terhubung dengan 1095 teman baru ya. Jadi sangat luar biasa ya Bapak Ibu, jangan remehkan dengan kebiasaan kecil. Di sini ada yang baca buku Atomic Habit nggak? Ya. Nah, jadi jangan remehkan sama kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa berpengaruh pada nasib kita ya. Itu dia. Jadi nah ini pencapaian di akhir tahun akan luar biasa ya dengan kita melakukan tadi kebiasaan tindakan sehari-hari yang positif ya secara konsisten. Jadi kita juga punya kebiasaan baru yang positif teman-teman ya. Nah ini grafik ya, kalau teman-teman membangun kebiasaan yang positif ini mungkin nggak langsung gitu ya kayak roket to the moon gitu ya, nggak langsung gini. Kalau kenyataannya mungkin nanti dia mandek dulu gitu ya, mungkin pelan tapi pasti, lebih pasti daripada kalau kita cuma hanya bermodalkan motivasi. Oke, kita dengerin siapa Niko, misalnya kita dengerin Ko Budi Darwin, kita semangat, tapi kita nggak bangun kebiasaan, kita cuma dengerin aja, tapi kita nggak lakuin, Bapak Ibu. Nah, grafiknya kayak gini nih, naik turun ya. Jadi kayak apa ini? Kayak detak jantung ya, atau kayak ini grafik apa nih? Ya, naik turun gitu ya. Nah, kita maunya yang ini. Jadi ayo bangun kebiasaan yang baik secara konsisten ya, Bapak Ibu. Nah, saya perlu ini nih, interaksi lagi ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu cek ya, ada berapa skor di kiri sama di kanan? Ayo. Bapak Ibu baca, pilih. Di kiri skornya Bapak Ibu yang suka dilakuin aktivitas sehari-hari ada berapa? Yang di kanan ada berapa? Ayo, saya kasih waktu 30 detik. Kecepatan nggak ya? Semenit deh, semenit. Ya. Di kiri ada berapa? Di kanan ada berapa yang biasa dilakuin sama teman-teman? Skornya nanti diketik ya, nggak usah malu-malu ya. Kita sharing nih. Saya waktu awal itu 7 sama 7 loh. Kayak skor bola ya Bapak Ibu ya. Wah 17 di kanan Ci, wah Nesta hebat. Keren Nes, ini masih banyak yang di kiri ya. Wah ini calon Lady Busido ya, Nesta, keren-keren. Nah ayo teman-teman yang lain. Sorry. Ya, ada lagi yang mau, oke 15 masih 15 di kiri, banyak kan di kiri. Oke, nggak apa-apa ya. Ini bukan soal ulangan, bukan soal ujian. Tapi ini buat reminder kita Bapak Ibu. Wah, 11 di kanan ya. Ayo, masih ditunggu berapa detik lagi tuh. Buat mah kiri 8 kanan 12. Vini 11 kanan. Wah, keren ya. Jessica kiri 4 kanan 7. Sari Padang masih banyak kiri. Mbak Naskati 12 kanan 4 kiri ya. Mbak Sarkia 3 kiri 9 kanan. Ya, wah luar biasa. Belum ada Ci, masih baru. Nggak apa-apa, Bu. Seru-seruan aja. Kebanyakan yang mana nih? Ya. Nah, tuh. Banyak ya? Oke. Nggak ada yang salah, Bapak Ibu ya. Tapi kita sama-sama tahu ya. Ini kegiatan yang di kiri adalah yang kurang produktif, tidak produktif. Jadi kalau kita lakukan terus-menerus ya, kita bisa gagal mencapai Busido. Kan tadi kita mau capai Busido ya. Ya kan? Nah, jadi kita harus perbanyak yang di kanan. Ini adalah aktivitas yang produktif ya, yang bisa membimbing kita jadi sukses di sini ya. Nggak apa-apa, jadi diingat-ingat ya. Ini buat reminder, oh iya kita masih sepagini nih ya. Pelan-pelan kita pindahin ke sini ya Bapak Ibu ya. Oke, wah seru masih ini ya, masih bertambah. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, jangan amati mobil dan rumah orang sukses. Siapa yang udah pernah ke rumahnya Ko Budi Darwin? Saya, saya pernah. Gede banget ya Bapak Ibu ya. Mobil, ada SLK, ada Porsche ya. Nah, bolehlah kita punya impian. Oh, saya juga pengen seperti itu kayak Ko Budi Darwin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Ya, amati juga kebiasaan suksesnya Ko Budi Darwin, Bapak Ibu. Ya, jangan cuma amatin mobilnya. Amati kebiasaan orang sukses.
Apa aja yang dia lakuin, Bapak Ibu? Ya kita sama-sama lihat seorang Bu Sido aja masih roadshow, seorang Bu Sido aja masih bantu timnya untuk prospek, masih bantu bahkan crossline ya, saya crossline sama Ko Budi ya. Tapi dibantu juga, jadi saya lihat, waduh luar biasa, memang dia orang sukses nih, Ko Budi Darwin, luar biasa ya. Jadi memang ini attitude-nya luar biasa ya. Jadi ini teman-teman, jangan cuma mau lihat apa yang didapetin orang sukses ya. Prosesnya, cintailah proses ya. Oke. Oke, nextnya. Jadi kesimpulannya ini ya Bapak Ibu ya. Katup rendah yang ini, ya katup tinggi yang ini. Tentunya jangan kebanyakan mager ya, jangan malas. Kita harus mulai rajin juga walaupun di saat hujan badai ya. Kita kan tidak selalu hari-hari itu penuh dengan pelangi ya. Kadang kita ada juga hari-hari mendung ya. Nah, tapi jangan kita bergerak itu cuma pada saat tuh apa tuh langit warna-warni gitu ya. Tapi even lagi mendung pun kita tetap harus bergerak karena tadi kita mau komitmen, bangun kebiasaan, ya kan? Nah, bangun kebiasaan nggak bisa gitu, cuma nunggu pada saat kita lagi mood aja ya. Jadi kita harus rajin, Bapak Ibu. Sikap positif ya. Jadi positif itu even di masa paling down sekalipun ya, kita bisa bikin sikap kita positif. Yang namanya leader pasti pernah yang namanya down ya. Saya juga pernah. Tapi gimana caranya kita balikin lagi karena kita leader ya, kita akan dilihat sama tim kita. Kalau kitanya lemas, tim kita akan ikut ya. Jadi leader ini adalah termostat. Kalau teman-teman belajar ya, termostat itu pengatur suhu, bukan termometer. Kalau termometer, dia akan ngikutin sekelilingnya, pengaruhnya dari luar. Suhunya panas, termometernya akan panas. Suhunya dingin di luaran, dia akan dingin. Jadi terpengaruh dari luar. Ya, kita harus jadi termostat kalau kita mau jadi leader. Kita yang mempengaruhi, ya bawa semangat, jadi bawa ya tim jadi semangat di ruangan. Kemarin siapa yang hadir? LOP Bekasi, ayo coba angkat tangannya. Kemarin ada Nesta ya. Ada siapa lagi yang hadir LOP Bekasi kemarin? Ada Pak Aswan, ada wah tuh ada ini ya. Wah, ini ada Mbak Mina, ada Bu Fani ya. Ada Nesta juga ya, Mbak Satya ya. Wah, ya tuh banyak yang hadir ya. Kemarin kita 900 orang ya full house. Itu Mas Gino ya. Dia nggak lewat tangga, dia loncat ya. Jadi dia itu positif banget ya. Nah, kita sebagai leader harus punya sikap yang positif. Di saat tim kita lagi loyo, kita yang harus bakar semangat. Even kita nggak tahu dalamnya hati orang ya. Bisa aja kita lagi lulu lantak, remuk redam, tapi kita harus bangkit ya. Sikap positif ya. Oke, itu kita sebagai leader. Oke. Nah, kita juga harus mengutamakan orang lain. Kita nggak bisa egois ya di bisnis ini. Jadi kalau kita mau punya tim yang solid, ya kita bantu tim kita ya. Jangan cuman udah rakut udah gitu ya. Kita harus bantu tim kita juga ya. Oke, kita juga jujur. Bapak Ibu, kita mau bisnis sama orang di sini. Jadi kalau orang pernah dibohongin di bisnis ini, trust-nya hilang sama kita. Ya, berteman mungkin masih mau di kemudian hari, tapi bisnis lagi sama kita mungkin nggak mau karena udah pernah tahu dibohongin. Jadi jujur ya, jujur jangan bohong ya. Terampil Bapak Ibu, tadi kita nggak bisa cuma mengandalkan keberuntungan, kita juga harus terampil, punya kompetensi, punya kemampuan ya. Kinerja kita juga ada. Jadi saya kemarin pernah makan malam sama Ko Budi Darwin ya. Ya kok luar biasa ya, Ko Budi Darwin kita sama-sama tahu ngomongnya wah enak banget ya, kayak ngalun gitu ya, tanpa yang bikin mencekam gitu ya, kayak cerita gitu, storytellingnya bagus ya. Terus saya bilang kok luar biasa ya, kok storytellingnya bagus, jadi makanya orang tuh ikut kok kemana aja tuh gampang. Nah, satu hal Ko Budi Darwin bilang apa, satu hal Lavina, saya juga bisa kerja. Nah, jadi bukan berarti kita nggak bisa kerja juga, kita harus bisa kerja ya. Di samping kita harus punya mindset dan sikap yang positif ya. Dan optimis ya, optimis ya. Ini hubungannya tadi dengan sikap positif. Nah, pede Bapak Ibu, ini pede harus sebagai leader ya. Kalau kitanya minder, wah bahaya. Kemarin Bu Herti naik ke atas panggung, dia bilang syarat utama kalau Bapak Ibu mau sukses, percaya diri katanya ya. Waduh, teriak langsung kita tepuk tangan ya. Energinya luar biasa kemarin ya. Nah, terus kita harus punya mental yang tangguh Bapak Ibu di sini ya. Nggak bisa kita gampang baper ya, kita ditolak, kita ditolak sama teman dekat kita, dia kenapa ya, padahal sama ini gue pikir dia teman dekat gue loh, ini bantu gue aja nggak mau, nggak boleh ya. Kita harus punya mental tangguh, jangan sampai kita apalagi ya, maksudnya memohon sebagai leader, begging ya,
tangan kita di bawah, tolong dong bantuin, tolong dong gue kurang segini lagi jadi toreda, tolong dong bantuin. Jangan pernah Bapak Ibu ya. Leader yang baik gak boleh begging, no begging. Kita tangan harus posisinya di atas. Yaitu apa? Membantu orang, memberikan solusi ya. Jadi jangan pernah begging tangan di bawah ya. Oke, itu mental tangguh ya, berbesar hati dan senang Bapak Ibu ya. Memang tidak semua hari penuh dengan pelangi tadi ya, tapi memang di bisnis ini perlu berbesar hati ya, dan kita perlu punya mental lihat orang sukses itu senang ya, jangan sampai kita, aduh dia ini nih ya, gue nggak suka nih, apalagi tim kita sendiri, aduh gue nggak suka nih tim dia ini nih, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah kita nggak boleh punya mental kayak gitu ya, fokus sama tim kita ya, fokus sama orang yang mau dibantu ya. Jadi kita harus berbesar hati untuk membantu tim kita ya. Jangan dijadiin saingan Bapak Ibu ya. Ingat kita teladani Dr. Luigi ke Kobudi Darwin ya. Kita punya tim yang lebih sukses dari kita. Itu keuntungan buat kita ya. Ketika orang tanya prestasi terbesar kamu di bisnis ini apa? Nah, kalau saya cuma ngomong saya Bu Sido, dibandingin saya ngomong saya berhasil bawa orang jadi 10 Busido di sini. Nah, lebih powerful yang mana? Ya, lebih powerful kita berhasil meng-create 10 Busido di sini kan? Ya, daripada istilahnya saya sendiri yang jadi Busido. Nah, itu ya. Jadi itu dia, teman-teman. Jadi pertanyaannya bagaimana menemukan orang yang tepat? Tadi masalahnya gimana, Vin? Menemukan orang yang tepat ngomong sih gampang ya. Aduh, gimana ini? Ya. Nah, jawabannya memang gampang banget ya. Jadilah orang yang tepat. Tapi jadi orang yang tepat ini susah-susah gampang karena tadi ya harus menaikkan katut ya. Jadi kita jangan cuma fokusnya sama orang lain ya. Company harus begini, ya Niko harus begini, upline kita harus begini, downline kita harus begini. Gak bisa Bapak Ibu, kita harus punya kebesaran hati juga. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa dalam kendali kita? Jadi orang yang tepat ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Saya ini kemarin ada di Instagram ya. Ada seorang anak laki-laki bertanya pada ayahnya, ya, ayah, apakah aku bisa menemukan wanita yang tepat nantinya? Aduh, ini padahal kalau lihat anaknya masih kecil ya, udah nanyanya wanita yang tepat ya. Waduh, ya, dia nggak ini ya, kepikiran gitu ya. Kalau saya jawab mungkin lupakan nak, ya, lupakan mencari wanita yang tepat. Kamu belajar aja hari ini ulangan math gitu ya. Nah, tapi si ayahnya bijaksana ya. Dia menjawab, lupakan mencari wanita yang tepat ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Fokuslah untuk menjadi laki-laki yang tepat untuk wanitamu kelak. Nah, ini sama dengan bisnis kita, Bapak Ibu. Kita seringkali bertanya kapan ya ketemu seorang Kobudi Darwin, kapan ya kita ketemu Jessica, kapan ya kita bertemu Ernesta, kapan ya kita bertemu Pak Aswan, kapan ya kita bertemu Mas Ginung, kapan ya kita bertemu siapa lagi di sini, Ko Yohanes, Ko Ardian, Ko Budi, ya segala macam. Jadi kita selalu bertanya kapan, tapi jarang kita lihat diri kita. Nah, di malam hari ini ketika Bapak Ibu dengerin training malam hari ini, yuk sama-sama kita berubah. Kita belajar fokusnya lihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita perbaiki, ya. Itu dia, Bapak Ibu, ya. Dan jangan lupa, bisnis ini adalah bisnis permainan angka. Jadi, kalau memang kita sudah melakukan sebaik mungkin, tapi ternyata ada tim kita yang nggak mau jalan, saya cuma mau jualan aja, saya cuma mau jadi user, nggak masalah. Jangan dipaksa jalan. Jangan ayo gini, apa kita marahin. Jangan, ya. Yang ada rontok semua timnya. Ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk jadi leader di sini. Jadi itu pilihan Bapak Ibu, ya. Strateginya di sini adalah rekrut yang banyak dan uji dengan sistem. Sistem dari company udah siapin. Hari Senin training, ya. Hari Rabu LOP, ya. Untuk Bapak Ibu tinggal undang orang baru ketika Bapak Ibu yang tadi baru bergabung. Aduh, saya belum bisa jelasin. Ya, tinggal undang aja Bapak Ibu, ya. Hari Sabtu siang seminar kesehatan dokter. Ya, ketika Bapak Ibu mau nawarin orang, masuknya dari produk dan orang ini ada sakit penyakit, bawa ke hari Sabtu. Dan saya yakin masing-masing tim juga punya support system yang luar biasa bagus. Jadi tinggal diuji masuk ke sistem. Ya nggak mau masuk sistem, it's okay. Ya itu pilihan. Kita tetap jaga tim kita, jaga hubungan baik dengan semua orang. Ya jangan dimusuhin, jangan dimarahin. Apalagi misalnya lagi drop gitu ya, PR-nya kita jadi uring-uringnya jangan. Kita harus jaga perasaan. Ya kita berbesar hati untuk bisa menyemangati tim, ya bukan tambah down ya. Jadi itu dia ya. Dan terakhir, sama-sama kita tahu ya,
kita di sini apa? IBO, Independent Business Owner ya. Jangan bergantung sama upline atau downline. Downline kita bisa aja, aduh saya udah nggak jalanin ini deh ya, saya jalanin yang lain. Kita jadi semangatnya turun ya. Aduh tim saya rontok ya, atau upline saya udah nggak tahu kemana nih, saya udah hilang, cari atasnya lagi ya. Atau harus punya mental leader tadi ya. Bisnis ini adalah bisnis kita pribadi, bukan bisnis upline, bukan bisnis downline ya. Jadi ayo ya, ingat impian teman-teman ya, peluk ulang ya. Jangan pernah menyerah ya. Oke, itu aja sih dari aku ya. Trainingnya singkat karena aku yakin teman-teman malam hari ini juga lagi kejar promo inputan ya, free 1 eksekusi ya. Nah, itu aja yang aku mau share malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa belajar banyak hal. Oke, thank you semuanya, tetap jaga kesehatan ya. COVID masih naik drastis. Ya, jangan lupa subah utuhnya diminum. Oke, thank you Angga. Aku kembalikan ke Angga. Thank you, Ci. Itu aja teman-teman acara hari ini, karena kan nggak ada tanya jawab, jadi buat mungkin teman-teman yang masih baru gabung, masih baru bingung ngapain apa segala macam gitu, saya cuma mau ingetin setiap Rabu ada acara di kantor EFC yang di Lipo. Nah, jadi jam 7 malam. Jadi teman-teman kalau yang mungkin di daerah dekat sini bisa ikutan hadir, karena di situ mungkin yang kalau yang teman-teman ada yang belum jelas atau belum ngerti atau belum paham, bisa dengar langsung sharing nih. Cilavina juga biasanya datang gitu kan untuk bantuin kita juga di acara itu, jadi bisa ketemu langsung sama Cilavina. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you Cilavina. Sama-sama Angga, thank you semuanya. Tetap semangat. Thank you. Selamat malam semua.